ketika nanti Habib Rizik benar-benar bisa pulang ke Indonesia, figur oposisi akan mengerucut kepada Habib Rizik. Jadi nanti gerakan-gerakan oposisi akan dipengaruhi oleh perintah-perintah dari Habib Rizik atau misalnya arah-arah politik dia. Jadi nanti akan mengarah ke sana. Jadi ketika apapun nanti yang mungkin menurut Habib Rizik itu tidak baik, bertentangan atau apa akan menjadi suara-suara kepada pemerintah, akan mengerucut ke sana. Nah, memang ini nampak sekali bahwa ketika nanti Habib Rizik pulang, kemudian menjadi figur oposisi yang paling kuat, peta politik 2024 akan berubah dan minimal akan mengerucut ke Habib Rizik. Apakah nanti secara politik akan resmi mengarah ke sana? Ya kita lihat apakah ada partai pendukung atau tidak. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Saya Cory Olivia kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, yang menyatakan akan terbang dari Arab Saudi pada Senin 9 November 2020 jam 19.30 waktu setempat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari Selasa 10 November jam 9 pagi waktu Jakarta. Banyak yang sudah Rizik ungkapkan, meskipun dirinya belum sampai di Indonesia. Salah satunya adalah ingin melakukan revolusi. Pastinya kita tidak ada yang tahu revolusi apa yang dia maksud. Tapi pernyataan ini sempat menuai berbagai reaksi. Akankah Rizik Syihab mengubah peta politik Indonesia? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Stanislaus Rianta, pengamat intelijen. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Pak Stanis, ini seperti yang kita ketahui, Imam Besar FPI telah mengatakan akan pulang ke Indonesia 10 November nanti. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, Pak? Ya, kalau kita melihat sebagai warga negara, tentu itu hak semua warga negara dan sah-sah saja pulang kembali ke tanah air. Saya kira kalau dalam statusnya sebagai warga negara yang pulang itu hal yang normatif, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Selama tidak ada masalah di negara asal, di negara tempat bermukim sebelumnya, kemudian bisa kembali ke Indonesia dengan tanpa ada masalah, itu sah-sah saja. Jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Yang kemudian jadi masalah kan yang jadi perdebatan atau mungkin jadi perbincangan karena memang Habib Rizik ini adalah salah satu figur oposisi yang menurut saya saat ini paling kuat. Jadi tentu ketika Habib Rizik nanti kembali ke Indonesia, kembali ke Jakarta, maka peta politik akan berubah. Menurut Anda seberapa besar Pak pengaruh Rizik Syihab terutama di kalangan umat Islam? Ya cukup kuat, saya kira cukup kuat, terbukti beberapa aksi yang berhasil digerakkan ketika 212 dan lain-lain itu. Kemudian saat ini kan memang figur oposisi antara lain kita lihat ada Pak Gatot Nurmantio, ada Anies Baswedan dan lain. Nah, itu belum cukup kuat untuk menggalang massa. Kita terbukti lihat bahwa Pak Gatot di kami juga tidak begitu kuat. Kemudian Pak Anies karena dia posisinya sebagai pemerintah, Gubernur DKI juga mungkin tidak punya kesempatan atau waktu yang tepat untuk menggalang massa. Nah, Habib Rizik ini dia cukup kuat dan masanya militan. Ketika dia kembali, apalagi beberapa tahun di luar negeri, ini ada momentum yang cukup pas ketika dia balik ke Indonesia dan dia menggalang oposisi termasuk dengan framing kelompok agama. Jadi akan cukup kuat saya kira. Dan ini pasti nanti harus diakui akan membuat kesibukan tersendiri bagi pemerintah karena akan berhadapan dengan kelompok oposisi yang cukup kuat dan besar masanya. Nah, kira-kira seperti apa nih pengaruhnya nanti ke politik di Indonesia setelah Rizik Syihab kembali ke Indonesia, Pak? Akan mengerucut figur oposisinya, akan mengerucut. Kalau kita sebelumnya kan ada Pak Gatot, ada Pak Anies. Ketika nanti Habib Rizik benar-benar bisa pulang ke Indonesia, figur oposisi akan mengerucut kepada Habib Rizik. Jadi nanti gerakan-gerakan oposisi akan dipengaruhi oleh perintah-perintah dari Habib Rizik atau misalnya arah-arah politik dia. Jadi nanti akan mengarah ke sana. Jadi ketika apapun nanti yang mungkin menurut Habib Rizik itu tidak baik, bertentangan atau apa akan menjadi suara-suara kepada pemerintah, akan mengerucut ke sana. Nah, memang ini nampak sekali bahwa ketika nanti Habib Rizik pulang, kemudian menjadi figur oposisi yang paling kuat, peta politik 2024 akan berubah dan minimal akan mengerucut ke Habib Rizik. Apakah nanti secara politik akan resmi mengarah ke sana? Ya kita lihat apakah ada partai pendukung atau tidak.
Nah, bagaimana dengan revolusi yang pernah dia sampaikan, Pak? Akankah itu terjadi? Saya kira tidak se ekstrem itu, tetapi narasi-narasi atau propaganda-propaganda seperti itu memang itu kan khas dari Habib Rizik ya. Dia memang seorang orator yang sering mengucapkan narasi-narasi dengan strategi-strategi besar atau gerakan-gerakan massa itu khas Habib Rizik. Jadi memang itu yang diucapkan. Tapi saya lihat tidak seperti bayangan revolusi yang dari negara-negara lain dengan kekuatan besar. Saya kira tidak mengarah ke situ. Karena kita lihat kelompok politik kemudian pendukung pemerintah juga cukup kuat. Jadi saya kira tidak seperti itu. Tapi nanti ketika menjadi figur oposisi yang cukup besar, bisa saja mengubah kekuatan politik. Ini harus diperhatikan. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dengan peta politik di Indonesia? Kenapa Rizik Syihab menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam 3 tahun terakhir ini? Ya karena memang framing-framing yang dia ciptakan, kemudian isu-isu yang Habib Rizik bawa itu isu-isu populis, kemudian juga pemerintah saat ini sedang menghadapi kerja besar seperti pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat juga dalam tekanan yang cukup kuat. Ketika nanti Habib Rizik itu datang, kemudian dia melakukan narasi-narasi untuk melawan pemerintah atau mengusulkan suatu perubahan, apalagi dengan daya tarik, dengan framing kelompok-kelompok agama, ini akan menggalang massa yang cukup kuat juga. Jadi ini pasti akan menjadi kelompok politik yang besar dan ketika nanti melakukan aksi atau menyuarakan kepada pemerintah, ini akan cukup signifikan. Baik, pertanyaan terakhir Pak Stanis. Menurut Anda, apa yang menarik dari seorang Rizik Syihab? Apakah memang dia bisa disebut sebagai tokoh karismatik seperti Ayatollah Khomeini di Iran? Saya kira memang Habib Rizik harus diakui punya massa banyak dan masanya militan. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok politik yang punya massa mungkin tidak militan. Habib Rizik itu ketika menyuarakan sesuatu, mengajak massanya datang dengan cepat, banyak dan militan memang karena pengaruh keyakinan, pengaruh ideologi yang itu tidak bisa digantikan, misalnya tidak bisa digantikan dengan uang atau apapun, tidak itu, sehingga masanya benar-benar solid dan militan. Ini juga dikembangkan, diperbanyak, ini cukup kuat itu loh. Nah, memang ini menjadi PR pemerintah nanti bagaimana ketika kebijakan-kebijakannya tidak dikritisi atau bisa diterima oleh masyarakat. Ketika nanti kebijakan-kebijakannya menjadi polemik, lalu apalagi nanti termasuk ada pelanggaran hukum seperti apalagi berhubungan dengan agama seperti kasusnya Pak Basuki Cahayapurnama, ini cukup berbahaya kalau Habib Rizik ada di Indonesia karena pasti akan melakukan perlawanan. Jadi perlu strategi khusus, termasuk perlu pendekatan khusus supaya negara ini tidak gaduh lepas dari pandemi COVID, dan ya kita kalau misalnya 2024 ya biarlah rakyat memilih gitu, tapi tidak ada aksi-aksi jalanan atau aksi-aksi lain yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan demokrasi kita. Terutama aksi yang berujung anarkis ya Pak ya? Ya, harus dicegah. Baik, Pak Stanis, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Sehat dan sukses selalu Pak Stanis. Ya, terima kasih Mbak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Stanislaus Rianta, pengamat intelijen. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.